lagi. Dan tentunya kita bakal langsung masuk di game pertama. Ini akan pertempuran saudara. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya? Onyx PS versus Onyx ID dan... Sasa. Iya masih Sasa, udah masih dilihat-lihat. Padahal padahal Eka yang ngasih tau situ ya. Iya. Aduh. Kali ini Boots berada di area bawah, bakal bertemu dengan Gelar di sini lapu-lapu. Esmeraldanya sedangkan di sisi atas. Dari seorang Liaknu. Yes. Bakal bertemu dengan Sasa. Tapi ternyata Rasi dia menggunakan seorang Sylvana, dia bakal tetap ganggu dan seperti yang udah kuduga dia tetap bakal menjadi seorang tanker yang agresif. Dan Kairi bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah blue terlebih dahulu. Akankah dikasih ke seorang Hellcutter? Betul sekali. Tanpa diamankan, berlama-lama langsung diamankan. Talin di arah top lane, lihat Liaknu gak bisa bertahan cukup banyak. Sasa bakal lebih unggul untuk kali ini menggunakan 1-1 di arah top lane. Iya, dan kalau kita lihat berbalik lagi ke area mid lane-nya kali ini Hated. Oke, bakal coba dirusuh, diganggu pergerakannya dengan Adrian dan juga Rasi. Sedangkan Jay sudah mulai mengumpat di dalam bush-nya untuk menunggu pergerakan dari teman-teman Onyx Indonesia kali ini. Tapi sepertinya belum ada yang terlalu bermain agresif ya untuk di early phase-nya. Belum ada first blood juga di 1 menit kita yang pertama. Mulai rotasi kali ini ke area top lane dari teman-teman Onyx Indonesia. Sans, Drian, dan juga Sasa kali ini masih mencoba untuk menunggu. Sedangkan Rasi juga sudah mulai datang. Bakal coba dihajar kali ini. Lihat Sasa udah mengeluarkan satu buah skill. Tapi ternyata Sans di sana pun coba dipaksa. Kemudian Tempest Soulblade karena belakang, karena flicker lagi. Dari yang ternyata di sini ada seorang Jay. Sans harus mundur perlahan demi sedikit. Karena kalau tidak dia bakal ditumbangkan. Dan Blue Buff bakal sangat kerugian yang luar biasa Momochan. Iya, masih mencoba untuk memberikan pressure di area atas. Tapi Sans setelah ada Tempest Soulblade yang dikeluarkan, dia nggak mau terlalu, bisa dibilang gegabah juga. Nggak mau terlalu komit juga. Setelah melihat ada Akai juga sih tadi. Back up-nya cukup cepat juga dari teman-teman Onyx Filipina ya. Bener banget. Dan tapi Rasi udah standby on position kali ini. Sasa bakal siap ketika level 4. Dia bakal coba untuk membangin seorang Liaknu. Kali ini bakal coba dipaksakan. Bakal lihat masih ada crossbowing yang belum dipunyai oleh seorang Sasa. Dan ternyata weakness point-nya juga masih ada kali ini Momochan. Dan bukan hanya itu aja. Lihat udah ada seorang Kairi. Dan harus berhati-hati untuk para pemain dari tim Onyx ID kali ini dibuka oleh seorang Chai. Terbuka posisinya di arah top lane dan Kairi lebih memilih untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Iya, sedangkan di area mid udah lumayan ramai kali ini. Sans-nya bakal coba ditemani sama seorang Drian. Hated-nya masih benar-benar sabar banget nahan pergerakan di area mid. Kairi langsung mundur kali ini dengan initiative transition dan gak akan ada sedikit pergerakan yang cukup agresif dari kedua tim. Tapi Sans sudah mulai datang dengan Evian Sword mengejar ke arah J. Tempest Soulblade udah mulai dibuka ke arah seorang pandanya tapi harus tumbang kali ini. First blood berhasil dimakan oleh teman-teman dari Onyx Indonesia. Ya, Sans pede banget karena di situ belum ada Hurricane dan dimiliki seorang J dan berhasil mendapatkan first blood untuk seorang Drian dan langsung fokus ke arah Turtle yang takut air. Kali ini Sans belum mengambil satu buah blue buff terlebih dahulu. Tapi lapu-lapu udah standby opposition. Gelar udah siap bakal mencoba untuk melakukan team fight. Di depan sana langsung ada Senior yang keluarkan. Langsung ada sama Force terbakar. Drian bakal coba tumpahkan. Drian langsung tumpah. Dan lihat di sana Rasi masih bisa bertahan. Masih ada seorang Hatter. Dan bahkan dari tim Onyx PC udah melihat satu data yang full gelap banget. Gak kedengeran apa-apa Momochan. Iya, dan pagi kali ini kita lihat bakal ada Hurricane Dance yang bakal dibuka oleh seorang Akai. Tapi kita lihat The Way of Dragon mengarah ke arah seorang Rasi kali ini. Onyx Indonesia mulai ketar-ketir, mulai harus mundur. Tapi Sans mulai datang, masih bertahan dengan ada Tempest Soulblade. Namun sayang sekali teman-teman dari Onyx PH mereka terlalu grouping berempat tadi Ji. Dan kerugian yang luar biasa dan bahkan lihat dari Hated-nya dia menggunakan blue buff dari seorang Kairi. Apakah dia yakin akan mencoba untuk mendapatkan blue buff dari seorang Sans? Dan ini war yang kurang baik untuk tim Onyx ID. Mereka kehilangan banyak banget poin dan bahkan Sasa untungnya masih ada satu buah jarum pentul yang tidak bisa diamankan oleh seorang Hate dan Sasa berhasil pulang. Bahkan mereka pun sampai kehilangan turtle juga sih tadi. Rugi banget sih. Itu kayak momentumnya dari pas Dark Nightfall udah dibuka sama Kairi sih. Jadi mereka juga udah gak punya dapat vision. Terus Hurricane Dance-nya dari seorang J juga udah connect. Tapi kayaknya emang keputusan yang tepat dari seorang Sans dia nggak ngambil blue buff dulu. Karena kalau dia misalnya dia ngambil blue buff terlebih dahulu, sekarang mungkin Sans gak punya blue buff. Dan harusnya Sans masih punya blue buff saat ini. Dan kalian jangan lupa ya, di tanggal tuh 12/12 tuh obtain new hero Matilda for free.
di Mobile Legends, tinggal login aja. Iya, jangan sampai ketinggalan ya. Gratis, hero gratis kapan lagi tuh? Yes, tapi Hated dan Kairi sudah berada di arah top lane. Momochan kali ini bakal terjadi king dari tim Onyx PH. Dan lihat tuh udah mencoba untuk masuk. Rasi mencoba mendapatkan seorang Kairi dan bagus banget. Dapat tidak di dalam turret. Kairi gak bisa berbuat banyak tapi masih bisa. Ada Zaman Force yang menyelamatkan seorang Kairi. Lihat, Zaman Force yang luar biasa digunakan oleh seorang Haris. Iya, dan bahkan kalau kita lihat tadi cowoknya juga sempat The Way of Dragon, dia ngelihat pergerakan dari Rasi. Aku bisa bilang dari Onyx PH sendiri, mereka benar-benar sabar banget sih. Nungguin dari teman-teman Onyx ID untuk, apa ya, bisa dibilang melakukan inisiasi terlebih dahulu. Mereka tinggal memfollow atau bahkan mengcounter pergerakan dari teman-teman Onyx Indonesia. Yes, bener banget. Dan bahkan yang aku lihat di situ Rasi bagus banget. Kenapa dia dapetin Kairi. Tapi ternyata turret itu nggak milih damage ke Kairi. Dan bahkan Kairinya selamat, Rasinya yang harus tumbang yang di posisi saat itu dimiliki oleh seorang Rasi. Wah, ada play from Onyx PH kali ini Sasa bakal coba dipaksa. One last hit diamankan di arah top lane Momochan. Kali ini Dlar berhasil mendapatkan seorang Sasa, kerugian 3 poin tambahan untuk tim Onyx PH. Lihat, udah 6 poin kill yang diamankan oleh tim Onyx PH. Iya, langsung mengawalkan inisiasi kali ini ke area turtle yang kedua, tapi berhasil diamankan oleh seorang Sans. Tempo soblay dari muka dibuka dan Jay kali ini bakal menjadi korban dari teman-teman Onyx ID. Kali ini masih mau lebih, Kairi bakal langsung di Deviant Shot, langsung mengarah ke arah seorang Kairi. Gak bakal bisa diselamatkan lagi dan lagi. Meskipun kalau kita lihat dari seorang Dlar sendiri, dia nggak memiliki cukup damage yang cukup sebenarnya untuk team fight dengan teman-teman dari Onyx ID. Gila, itu Sans meraba-raba loh Momochan. Karena gelap, Dia- Dark Knight Falls, dia langsung masuk, dia pakai langsung Retribution. Tapi dia dapat dan bahkan dia dapetin seorang Kairi di arah mid lane. Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx PH gak bisa ke defense. War kali ini cukup membuat Onyx ID bernafas cukup lega. Dan bahkan keuntungan yang luar biasa, mereka mendapatkan core di arah mid lane-nya. Dan lihat, 4.000 berbanding 2.000, cukup jauh loh. Cukup Goldnya jauh untuk sih. di menit yang ke-6 kayak ini. Oke, tapi kali ini apakah akan ada pressure lagi dari teman-teman Onyx PH? Sebenarnya kalau kita lihat dari Onyx Filipin pun nggak terlalu agresif-agresif banget sih. Yes. Mereka nungguin momentum banget, nungguin inisiasi yang dibuka sama teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan kalau kita bilang mungkin Onyx ID jangan terlalu memaksain juga kali ya. Mungkin mereka harus pancing dulu mungkin The Way of Dragon dari seorang Liaknu untuk keluar terlebih dahulu, atau Hurricane Dance dari seorang Jay. Baru mereka bisa coba untuk nge-follow up atau memberikan damage ke arah core-core dari teman-teman Onyx PH. Ya, Onyx PH juga dari seorang cowoknya Liaknu, dia nggak kuat untuk melawan seorang Sasa, dia memilih untuk bertukar lane sementara oleh seorang Dlar. Dan Dlar kali ini dia udah dapetin 3 poin kill. Dengan Festival of Blood-nya udah pasti lebih keras dibandingkan seorang Chow di arah bottom lane. Nah lihat, bakal coba dipaksa di arah top lane oleh seorang Sasa, tapi Sasa masih sabar menunggu. Dan bahkan di arah sini bakal coba dipaksa, Sans bakal coba dapetin 1 buah poin tambah. Ternyata tidak, hanya di germet doh. Germet apa? Colek, Gertak. Gitu. Nah, suruh mundur ya. Iya gitu. Tapi ini bagus banget sih dari Onyx Philippines sendiri. Maksudnya berkali-kali ya ada rotasi yang dilakukan. Tapi kita lihat di area midnya kali ini udah mulai ditumbangkan. Dan bahkan dari seorang Hated kali ini bakal mencari inceran dari teman-teman Onyx Indonesia. Dan bahkan lihat Rasinya bakal coba dipukul mulu. Tapi ternyata ada crossbow of tank dari seorang Sasa kali ini. J-nya tumbang untuk yang ketiga kalinya. Oji. Yes, bener banget. Serangan itu langsung menuju ke arah Turtle. Boleh kita lihat sedikit itemnya untuk kali ini. Dul. Bukan Ko Julio lagi kali ini, dan langsung ada Dark Force ternyata menuju ke arah seorang Turtle. Mau coba dipasangkan, diamankan oleh seorang Sasa lagi sama top lane, berhasil mendapatkan 1 momen tambahan. Dlar versus everybody, bakal coba mundur dengan flickernya terperangkap oleh Fireball, masih coba dipasangkan. Weakness point belum dikeluarkan, tapi Sasa masih bisa bertahan di arah belakang. Dlarnya bahkan dapat di double kill dari Hated. Oh my god, ini benar-benar Haris, bukan sembarang Haris. Dia harus coba mundur, Hurricane tapi dikeluarkan dan Hurricane lihat. Hurricane save the day, Tapi Momochan. ternyata Sansnya belum tumbang dan masih bisa memberikan sedikit damage ke arah seorang Akai. Kali nggak akan terlalu dipaksakan dari teman-teman Onyx ID. Mereka mundur lagi setelah kehilangan 2 membernya, tapi ternyata masih mau lebih. Melihat ada Liaknu di area bawah kali, tapi ternyata Jet Kendo menghentikan pergerakan seorang Sasa di sini. Masih ada Liaknu dan juga Dlar, tapi Sansnya bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang Sasa. Berhasil ngeculik 1 lagi. Yes, 1 untuk 1 dan bahkan Dlarnya yang tadi Dlar versus everybody, dia yang dapetin poin dari tim Onyx PH. Hated ini benar-benar striker bohongan. Tahu nggak? Dia sebenarnya kita kira Kairi sebagai ujung tombak dari PH. Iya. Ternyata tuh Hated, bukan Kairinya. Bisa dibilang menjadi finisher yang baik juga Nih ya. kita lihat ya, 3, 2, 1, dar! Tuh dia langsung masuk, dia dapetin poin langsung, Chrono Dash ke arah belakang.
Yang bahkan dikira orang-orang Kairi yang bakal menjadi ujung tombak dari Onyx PS. Jadi semua mata tertuju ke Kairi. Bahkan Tapi itu ternyata salah. bukan ya. Hated, makanya hated beberapa kali kita lihat dikasih blue buff oleh seorang Kairi. Betul tidak? Betul. Itu yang ngebuat hated bakal punya gold lebih banyak dan bahkan dia satu level lebih unggul. Yang harusnya posisi dia saat ini adalah sebagai support. Betul. Jadi supportnya Harit bukan Hellcat. Tapi kita kira seperti itu. Tapi ternyata. Striker bohongannya datang tadi Momochan. Oh my Itu god. hanya topeng. Topeng saja. Topeng. Dan kali ini, oke, bakal coba maju kali lagi dari seorang Suns-nya. Hurricane Dance langsung dibuka oleh seorang Jay. Hanya mundur saja. Gak mau terlalu gegabah dari seorang Akai. Kali ini karena sudah ada Lord juga yang mulai muncul di menit yang ke-10. Perbedaan dari sisi network sudah mulai dikantongi. Sudah mulai diungguli oleh teman-teman dari Onyx ID. Sedangkan kalau kita lihat pun, ini memang sebenarnya dari Onyx ID mereka nggak terlalu banyak menang teamfight ya. Iya. Dan dia mereka bakal masih unggul banget dari dia sisi bakal network. maksa untuk kali ini lihat. Sasa Mereka mau menuju ke bait arah sih. Queen Wings, tapi ternyata Raci di arah belakang mendapatkan suara Jaya. Oh, Coba tapi dipasangkan, Sasa. Sasa harus ditumbang, dapat tablet ke arah belakang. Raci harus tumbang, Sasa harus kembali keadaan tak bisa kali ini, tidak bisa terlalu paksa Drian. Lihat seperempat darah terakhir dan Purified telah Drian-nya. dikeluarkan. Drian harus tumbang, Boots seorang diri, Boots versus everybody dan 4 versus kali ini 1 gak bisa. Boots akankah bertahan? Lihat, mau coba dipasangkan sama Fox dikeluarkan. Drian Dragon. tugas, oh my god, jebur god, oh my god. Tapi di sisi mid kita lihat Suns-nya bakal coba untuk melakukan distraction. Dengan adanya satu turret yang bakal ditumbangkan oleh seorang Suns, Kairi-nya nggak sanggup untuk menahan seorang Suns yang melakukan split push di area tengah. Yes. Dan bahkan Sanse kali ini harus menunggu dengan sabar dibalikan keadaannya. Malah dari tim Onyx PS yang melakukan Lord kali ini. Kairi seperempat darah terakhir. 1 hit saja bisa tumbangkan dan Lord diamankan oleh seorang Kairi. Lord di bawah menit yang ke-12 masih bisa ditahan oleh tim dari tim Onyx ID untuk saat ini Momochan. Iya, dan kali ini dari teman-teman Onyx ID sepertinya mereka harus melakukan sedikit movement agresif ke arah Lord yang pertama supaya tidak di pressure terus menerus sama teman-teman dari Onyx PH. Karena mengingat ada satu Lord kali ini untuk teman-teman Onyx PH, berarti bahkan ada split push juga yang bisa dilakukan sama teman-teman Onyx PH di sisi lainnya. Betul, bukan sembarang betul di arah top lane. Suns Dari bakal item. coba untuk mendapatkan satu buah turret di atas dan dari item dari One ini menuju ke arah Queen's Wings. Ya menurut aku pribadi ya aku dapat belajar dari teman aku namanya Dio Jojo. Dia player One juga. Memang lebih enak kalau dia pakai brute force. Kenapa? Moving speed. Oh, Yes, bener banget. Jadi attack speednya udah dapat dari corrosion dari Diamond Hunter. Dia punya defensif juga, tapi dari brute force dapat moving speed movement juga. speed. Oh, oke. Gitu. Jadi bukan hanya defensif doang di situ yang didapatkan, tapi I juga dapat dari moving speed ketika kita kan mau dapetin weakness point-nya. Betul, harus lebih cepat ya Yes, pergerakannya. ngejar ke depannya kan, cut. Baliknya juga pasti lebih cepat ya, Ji. Nah. Tapi kali ini Lordnya udah berada di area atas, Ji. Belum ditahan teman-teman sama teman-teman dari Onyx ID. Sasa udah mulai walking lagi kali ini. Silau ya? Iya sih. Aku juga, kira Jadi, aku doang. harus agak sedikit berdiri ya kita. Dan berhasil ditumbangkan dengan cukup baik, dengan cukup cepat sekali karena masih Lord yang pertama ya, masih rempeyek banget. Yes, mendapatkan seperti yang kita bilang. Tapi kayaknya tadi Boots mencoba untuk Kenapa menahan tuh? di Super Minion tier 1 di arah midlane. Kayaknya nggak bakal bisa berhasil dan harus lepas. Bahkan di arah bottom lane juga dia kehilangan tier keduanya. Dan kali ini Onyx ID mereka terpaut 2000 gold untuk di menit yang ke-13. Oh, Berhasil tapi udah mulai ditangkapkan, Rasi dibuka. bakal coba dipaksakan. Masih bisa bertahan. Dua Dragon, lihat. 2-3 ultimate telah keluar kali ini dan langsung ke arah belakang dari Kairi. Lenor mundur dan lihat Suns-nya juga mundur. Gak ada barter untuk tim Onyx ID dan juga Onyx PH. Ini bukan pertarungan yang menguntungkan tim Onyx ID. Dan bahkan di arah top lane, gelar masih one by one situation dengan seorang Boots. Boots masih mencoba untuk bertahan kali ini. Boots Polling sudah Starmon. mencoba, Polling Starmon dikeluarkan. Sasa bakal menuju ke arah seorang Dlar. Langsung ultimate dikeluarkan untuk kabur dari seorang Dlar pun gak berani untuk follow up lebih lanjut dari tim Onyx ID. Iya, kasih cicilan damage aja, poking damage ke arah seorang dealer kali ini. Dan kalau kita lihat sudah memasuki menit yang ke-14, dimana kita tahu ini udah mulai sedikit terpressure juga teman-teman dari Onyx ID. Mereka harus cari momentum. Udah mulai disusul juga dari sisi networknya, 39.500 diungguli oleh teman-teman dari Filipina. Onyx ID mereka masih bertahan di kondisi saat ini. Ini kayak bakal coba untuk nyari momentum di area Lord Pit kali ya.
Ya, bukan hanya itu, lihat kali ini para pemain dari tim Onyx PH, mereka lihat dari Hater dan J-nya dia berdua terus ya kan. Karena mereka tahu kalau misalnya dari Hater itu nggak di follow up oleh J, nggak bakal ada, susah banget karena musuh-musuhnya pasti bakal kabur. Sedangkan dari Kairi dan juga Dlar, mereka bakal nge-burst banget. Dan cowoknya ini bakal menjadi distraction di arah top lane. Harusnya mereka pengen push di 3 lane yang berbeda. Iya harusnya ya. Ini kok Tapi pinter dari gua. Onyx ID juga sebenarnya mereka gampang aja sih untuk ngelakuin split karena ada Link juga kan. Ada Link, ada Butch juga dengan Esmeraldanya. Jadi harus berhati-hati sebenarnya dari teman-teman Onyx PH pun Nggak, ini karena nggak Suns cuma ini- split doang yang dilakukan Ini sama Suns Onyx PH. lihat, ini Apa bagus tuh? banget di cover masa sama Drian karena just in case dari seorang Liaknu dia dapetin seorang Suns, itu masih bisa di follow up. Setidaknya satu tukar Ada satu. backup ya? Satu tukar satu. Makanya pas aku lihat Sunsnya ke atas, Drian sama siapa? Sasanya ke atas itu bagus banget. Dia secure banget dan seperti yang aku bilang kalian bakal coba duel dan langsung ke arah seorang Liaknu langsung. dan bakal jadi pertukaran harusnya ditangkap oleh seorang Rasi nggak bisa kemana-mana. Immortality-nya sudah pecah. Langsung lihat ditumbangkan satu tumbang. Menjadi keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena 6 detik lagi. Bapalot yang terhormat bakal muncul kali ini. Iya, setelah kehilangan satu member, kali ini dari Onyx Filipina mereka nggak bisa terlalu nge-press lagi ke arah teman-teman dari Onyx ID dan bahkan turret di area atas sepertinya bakal Oh, nggak diambil sisakan dulu. begitu saja. Kirain aku diambil dulu. Oh, Mereka pecah, kayak pecah, mau pecah, coba, pecah, pecah. mereka bakal coba ini sih, karena dia cukup pede dengan minion yang nge-push ya di area atasnya. Tapi Mereka kan coba itu untuk, gambling ya. sebenarnya nggak, Kalau guys. di-clear sama Akainya. Tapi tadi dia udah ngeliat sih Akainya udah mundur. Oke. Jadi mungkin dia cukup pede juga sih. Oke, tapi kali ini sepertinya Lord yang cukup berarti. Ingat, 13-12 detik lagi bakal muncul dari Liaknu ke Lane of Dawn. Dan Dlar udah standby position. Rian udah gak punya sharing story untuk kali ini. Suns Bakal bakal coba di coba mundur di bed. Langsung ditangkap oleh seorang Rasi. J-nya langsung terperangkap menjadi gangsing di sana. J tumbang, masih bisa tambahkan. ngelok dua. Oh my god. Lihat dari belakang sana satu poin tambahan. Tapi mereka harus kehilangan seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Kalau kata Bung Koret, double kill didapatkan. Kerry sudah tumbang. Suns harus ke arah belakang. 3 versus 3. Bakal Kali coba ini tarik ulur. Headset bakal coba dipaksakan. Rasi masih di arah belakang. Rasi damage terlalu besar, gak kuat mau bocah. Oh sakit banget kali ini tapi masih mau lebih zaman first bakal coba di pop up dari seorang hater kali ini Immortal pecah Rasinya bakal tumbang. Menumbangkan 3 member dari teman-teman Onyx ID ini benar-benar bukan kondisi yang mengenakan banget sih buat teman-teman dari Onyx Indonesia. Tapi kalau kita lihat di sisi lain sebenarnya masih ada Suns yang Yes. diam-diam udah memiliki blue buff kali ini. Bakal coba untuk ngerusut terlebih dahulu, ngegangguin Liaknunya sakit banget gak? Tapi kita lihat bakal dibuka tanpa soft blade-nya dari seorang Suns dan bakal tumbang kali ini cowoknya. Liaknu gak bisa terlalu berbuat banyak. Ini benar-benar bagus banget sih dari Onyx Indonesia. Tapi kita lihat jika ada Hurricane Dance. Dia bakal coba dibuka oleh seorang J. Kali ini Bootsnya bakal coba bertahan. Tapi damage dari seorang hater terlalu sakit. Oji. Dibalikan keadaannya, lihat level Storman Headset bakal coba dituju. Langsung tershutdown. Ini bencana untuk tim Onyx PH. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah bapak lot yang terhormat. Striker bohongannya sudah ketahuan kali ini. Kau sudah terlihat striker langsung terselengkat terbegal oleh seorang Boots bersama dengan Suns. Itu tarik ulur dari kedua tim Gila, bener-bener kitingnya, bro. hebat banget sih. Mereka sabar banget, masih tarik ulur juga nungguin teman-temannya respawn. Dan bahkan, kalau kita lihat Kairi pun harus tumbang kali ini. Salah satu hero core yang penting dari teman-teman Onyx Filipina gak akan bisa berbuat banyak. Dan bahkan lotnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Indonesia. Yes. Jay bakal coba menjadi target kali ini, bakal coba di lock dengan adanya Razi dan teman-temannya. Satu versus everybody itu gak bakal bisa sih Ji. Selalu on point menggunakan Sylvana, nggak seperti profesor kita ya. Itu Imperial Justice-nya kalau kita lihat berkali-kali nanti di highlight on point banget. On point banget. Dia Dari merangkap. nangkep Cho, Yes. dari nangkep Akai. Akainya menjadi gangsing tau nggak? Tahu nggak pernah nonton kartun gangsing nggak? Oh, iya, iya, yang nggak bisa Iya keluar. ada arenanya. Nah itu dia arena gangsingnya. Tapi kan ini lore-nya udah mulai masuk. Wah. Udah mulai dibalikin keadaannya sama teman-teman dari Onyx Indonesia. Ini Vita turret di area mid kali ini udah mulai jebol. Sunsnya bakal coba split push di area bawah. Tapi masih bisa ditahan sepertinya dari teman-teman Onyx PH kali ini. Nggak bisa. Di arah Ternyata top udah lane, lihat. tumbang juga Super Oji. minionnya udah mulai masuk dan ternyata Suns sudah beli pistol kali ini udah fokus dan hater ke arah belakang. Lihat diusir semua sama hater. Suns masih mau lebih langsung tempo soft ke arah belakang. Gak mau terlalu terburu-buru. Mereka mau sesuatu yang pasti. Karena yang tidak pasti hanyalah gebetan yang di chat tiap hari tapi nggak jadian. Kenapa curhat?
Gak curhat, aku gak punya Udah gebetan banyak juga. gebetan. Gak udah banyak. ada. Tapi yang paling penting ya, Follow up kayak kan kalau diem jadi denger semua. sengaja Ji. Tapi ini yang bagus ya, dari Onyx Iya. Indonesia mereka gak maksain sih. Mereka yang penting udah ngerubuhin inhibitor turret dari teman-teman Filipin kan. Ini udah kayak gigi Dan mereka bisa kakek setup gua ulang loh. lagi. Kenapa sih? ompong. Gak bohong. Salah, ini Apa? kayak gigi kamu. Enggak, ini kayak, Bolong. kayak hati gue. Oh iya oke. Kosong. Ide. Banget. Kayak Tapi Rasi kali depan. ini Rasti bakal coba untuk membuka tapi ternyata masih ada zaman force yang bakal coba dibuka oleh seorang Haris. Coba untuk mundur menjaga posisi dari seorang Sasa. Rasi masih berada di paling depan kali ini bersama dengan Boots. Dan bahkan lihat Larry yang mencoba untuk memberikan pressure ke arah teman-teman PH kali ini. Dan bahkan Akai harus tumbang Oji. Lihat bahkan Dlar kali ini gak berani melawan everybody. Dlar lebih memilih untuk mundur. 3 lane yang berbeda. Mendorong minion. Super minion is coming. Dan lihat akankah ini menjadi bencana untuk tim Modi PS. Lihat Dlar masih bisa bertahan. Langsung ada seorang Sas. Lihat tuh seperempat darah masih bisa bertahan di arah belakang. Lihat Minionnya. Haternya. Kiri kanan Satan. Oh my god. my God, Satan harus Sas ya. tumbang. Berhasil berapa ke seorang Hater. Hater pun dibalikan keadaannya. Joe harus berhasil melakukan satu. 2 tumbang. Lihat tumbang. Dan diri tersisa seorang Sasa yang menjadi Tapi core-nya. Boots-nya. Akankah bakal masuk ke arah belakang? Langsung volley Starboard. Boots ini bencana. Sasanya fokus banget. Looking for Maniac. Tapi ternyata Sasa lebih fokus. Boots yang bukan Kolius Andre. Berhasil bermain dengan luar biasa. Keting yang luar biasa dan bahkan selendang maya dari seorang bot. Berhasil mendapatkan triple kill. Wow, hampir aja bisa dibalikkan keadaannya sama teman-teman dari Onyx Filipin. Tapi Onyx